disuruh mendamaikan dulu. Itu ada, tapi batasan-batasan perdamaian itu memang diminta, tapi kan di situ ada yang menengahi, kali hakim. Kalau PKPU juga hakim dan kurator, misalkan gitu. Kalau pidana ada kepolisian, ya, sesuai dengan perkap yang lama itu, perkap 6 2019 sih. Pasal 1 angka 27. Kalau yang baru sama yang perkap yang terbaru yang 2023. Di kejaksaan juga begitu. Nah, kan aneh ketika mau rekonsiliasi kemudian disuruh udah kamu rekonsiliasi aja. Aneh, harusnya kalau mau seperti itu dipanggil, tapi jangan memihak. Ya, kalau kamu manggil, kamu memihak. Itu aneh, ya, panggil. Dipanggil itu ya tentunya nanti ini punya hak juga. Oke, saya rekonsiliasi, tapi saya minta pertanggungjawaban keuangan. Itu harus ada dulu dong. Saya minta pertanggungjawaban keuangannya gimana. Ya, kalau kemudian rekonsiliasi ini terjadi, siapa pengesahannya mau ikut yang melanggar anggaran dasar atau yang sesuai tidak terlanggar, kan itu sesuai ADRT enggak. Kalau memang kan ini sesuai ADRT, ya tentunya rekonsiliasinya itu akan dikembalikan, istilahnya apakah ketua ini mau diakui dua-duanya atau salah dua-duanya oke. Kalau gitu ini kewenangan ketentuan yang diatur sesuai ADRT. Nah, misalnya sesuai ADRT begini, tapi nanti hasil rekonsiliasi ini ketua yang terpilih itu, ketua si A sama si B itu nanti kepemimpinan kolektif aja, berdua misalkan, pemimpin berdua. Tapi sesuai DRT itu masih masuk akal, logis, keuangan harus dipertanggungjawabkan, kepemimpinan berdua nggak apa-apa. Itu di situ kolektif berarti. Ya, kepemimpinan dua. Oke, kalau misalkan masih ada yang nafsu pemimpin, ya wes disepakati misalnya itu berempat atau berlima, bisa saja sepanjang jangan melanggar ADRT. Kalau kemudian rekonsiliasi itu pelanggaran ADRT, ya gimana ya, aku kadang-kadang keceplosan. Jangan terpancing lagi, ya. Kan Bro hanya bertanya, narasumber menjawab. Ya, kamu jangan provokasi. Kemarin aku ditegur sama istriku gara-gara kamu ayah jangan ngomong goblok. Oh iya lupa. Nggak boleh ngomong goblok kan, nggak boleh, udah dilarang. Lupa. Kang Bro, tapi gini, kalau yang berada di lapangan ini, saya kan berdasarkan pengamatan di lapangan nih, di anggota. Ini kan ada istilah anggota siapa? Sekarang orang itu kan sering mengatasnamakan anggota yang mana? Anggota yang tidak anggota terlibat, yang mana? Anggota biasa yang tidak terlibat dan tidak dikenal. Suka ngobrol sama anggota yang baru. Anggota tidak terlibat, tidak dikenal itu namanya setan, jin. Terlibat tapi tidak dulu. Sekarang saya tanya sekarang tak tanya. Tidak terlibat, ya, tidak terlihat, tidak diketahui. Itu namanya setan menggoda. Terlibat, tidak diketahui, tidak terlihat, tidak diketahui, itu namanya setan atau jin. Iya, kalau itu mah kamu yang ngomong yang jelas. Anggota biasa. Anggota biasa kan ada anggota luar biasa, anggota biasa yang baru setahun, 2 tahun, ada yang baru ya sedang dalam proses pengumpulan. Ya anggota notaris resmi kan, dua kartu anggota. Resmi, ada anggota notaris juga. Dia sempat bingung gini Kang Bro. Loh, kan ada 2 pengurus nih, yang satu pengurus versi Kongres, satu pengurus versi KLB Bandung, Banten. Dua-duanya berjalan, kegiatannya dua-duanya berjalan, Conforwil berjalan. Bahkan ada yang dijatengkan juga di beberapa tempat. Kan gitu. Nah, itu gimana Kang Bro? Iya, sekarang kan gini, Bro. Ya orang kan sebenarnya, karena kita itu kadang-kadang munafik sih.
nggak berani terus terang aja, terus kayak apain kita munafik gitu. Sekarang kan logika saja. Misalkan masa ada apa sekarang ini semua diangkati PLT Pengda, hanya satu Pengda, ada yang 2 Pengda. Ya kayak misalnya Jateng itu. Ada berapa Pengda? 26 Pengda. Pengwil hanya berapa Pengda? Hanya 7 apa berapa, itu pun yang lainnya nggak jelas. Gitu. Hanya itu masih hanya 2 Pengda, 1 Pengda jadi Pengwil. Gitu. Suaranya itu ada. Mungkin Aceh ini juga ada 2 atau 1 atau 2 atau 3 nggak tahu. Medan juga mungkin ada. Iya. Nah, dengan kondisi seperti ya nyatanya yang dia dukung, kayak Jatim ya, pengalaman Jatim. Dia kalah toh? Iya. Yang hasil menangnya justru yang merapat ke KLB toh? Betul. Itu kan itu aja dari contoh itu aja kan yang Jatim yang mereka gaung-gaungkan aja kalah. Delosor toh itu ketuanya lama. Iya. Iya. Anggota yang memilih. Kalah. Nah iya, kalau kita bicara suara anggota yang mana? Banyak anggotanya, 24.000. Nah iya, anggota yang mana? Jangan kita sedikit-sedikit mengatasnamakan anggota. Ya kalau kita bicara organisasi, kalau anggota itu kan nanti kan ya itu tadi, akhirnya kamu kan ngomong yang terlihat dan yang ada tapi tidak terlihat dan tidak aktif. Apa istilah tadi kamu? Tidak. Nah itu namanya setan, nggak terlihat. Ada tapi nggak terlihat, itu goib. Setan, jin itu goib. Emang gaul sama kuntilanak apa? Jadi gini loh bro, kita itu gini loh, kalau bicara itu yang jelas, yang pakai label stand. Organisasi ini, suara anggota itu kan sudah diwujudkan dalam bentuk konperda dan konperwil. Ya dong. Nah, kalau kita bicara organisasi, ya sekarang konperda konperwil itu diatur di mana? Anggaran dasar, anggaran rumah tangga, kan begitu. Betul. Sepanjang kita tidak keluar dari itu, silakan bicara tentang anggota. Kalau bicara anggota, ya suara anggota itu sudah seperti itu. Saya contohkan. Sekarang ini kan mau pemilihan presiden Indonesia dan legislatif. Nah, orang politik bicara rakyat dan sebagainya, silakan aja semua mengklaim bicara rakyat ini. Tapi nanti suara rakyat yang sesungguhnya itu adalah proses pemilunya itu. Suara yang di pemilu itu. Itu namanya rakyat yang sesungguhnya itu ketika nyoblos itu, nah dia menang. Sekarang kan perdebatannya 1 putaran, 2 putaran. Nanti dibuktikan aja. Ketika nanti ternyata suaranya yang paslon itu dapat kita nggak nyebut angka. Maksudnya paslon itu dapat 52 atau 53 atau 54. 1 putaran. Berarti selesai. 1 putaran. Tapi kalau paslon itu nggak ada yang 50. Suara rakyatnya nggak ada itu, ya berarti belum bisa selesai. Itu harus putaran. di 2 putaran. 2 putaran. Sampai nanti suara rakyat. Nah, suara rakyat yang mana? Ya semuanya kan rakyat nyoblos, tapi suara rakyat yang diakui oleh aturan undang-undang yang bisa bisa memenangkan adalah suara rakyat yang 50+1. Kan gitu. Betul. Setuju. Nah, tapi mayoritas. Iya, mayoritas. Tapi yang minoritas ini demokrasi itu kan mayoritas. Iya. Gitu loh. Kegiatannya tetap berjalan, Kang Bro. Yang hasil kongres. Ada kegiatan seminar, ada kegiatan konferwil dan sebagainya. Nah, ini kan kita baru tadi bicara atribusi kewenangan organisasi. Nah, sekarang kan kewenangan anggota itu apa? Apakah itu mandat atau delegasi yang terpilih itu? Mandat. Kan mandat, bukan delegasi. Mandat dong, mandat dari anggota. Mandat karena anggota yang bukan delegasi kan. Kalau delegasi dari atas ke bawah. Nah,